nama saya Evi Abdulnya Putri dari kelas 12A Sekolah MR Menggodong. Di sini saya ingin menceritakan tentang sejarah Sunan Derajat. Di pesisir utara Lamongan, tepatnya di sebuah bukit rendah yang kini kita kenal sebagai Desa Derajat, hiduplah seorang tokoh yang namanya abadi bukan karena kekuasaannya, melainkan karena kedalaman kedermawanannya. Beliau lahir sekitar tahun 1470 dengan nama kecil Raden Kasim. Sebagai putra bungsu dari Sunan Ampel dan adik kandung dari Sunan Bonang, Raden Kasim tumbuh dalam lingkungan pendidikan Islam yang kuat. Namun, Raden Kasim memilih jalannya sendiri. Jika sang kakak, Sunan Bonang, banyak menyentuh masyarakat melalui kedalaman seni musik, Raden Kasim atau Sunan Derajat memilih jalan yang sangat membumi, jalan kesejahteraan rakyat. Beliau percaya bahwa perut yang lapar sulit diajak bicara tentang Tuhan, dan tubuh yang kedinginan sulit diajak bersujud dengan tenang. Memasuki masa dakwahnya, Sunan Derajat tidak datang dengan khotbah yang rumit atau teologisis. Beliau datang sebagai pelindung dan penggerak ekonomi. Atas jasanya memajukan wilayah tersebut, beliau mendapat gelar Sunan Mayang Madu dari Sultan Patah, penguasa kerajaan Demak. Inilah yang disebut dengan dakwah, bilhal berdakwah dengan perbuatan nyata. Beliau tidak hanya bicara tentang surga di akhirat, tapi juga menciptakan surga kecil di dunia bagi kaum duafa. Beliau mendirikan pusat santunan untuk anak yatim, fakir miskin, dan lansia. Beliau mengajarkan teknik bercocok tanam yang lebih efisien, cara membangun rumah yang kokoh, hingga memotivasi para pedagang untuk memegang teguh kejujuran. Di tangan beliau, Islam menjelma menjadi sistem jaminan sosial pertama di tanah Jawa. Puncak dari ajaran kemanusiaan Sunan Derajat terangkum dalam 4 baris filosofi yang menggetarkan nurani, yang dikenal sebagai catur piwulang. Mari kita resapi maknanya. Pertama, paring teken marang kang kaluyuron lan wuta berikan, tongkat pada mereka yang buta. Artinya, berikanlah ilmu dan bimbingan bagi mereka yang kehilangan arah hidup. Kedua, paring pangan marang kang kaluen berikan makan pada mereka yang kelaparan, penuhilah kebutuhan dasar saudaramu sebagai wujud iman. Ketiga, paring sandang marang kang kawudan berikan pakaian pada mereka yang telanjang. Jaga dan lindungilah martabat manusia di hadapan sesamanya. Dan keempat, paring payung marang kang kodanan, berikan payung pada mereka yang kehujanan. Jadilah pelindung bagi mereka yang sedang tertimpa musibah. Bagi Sunan Derajat, 4 pilar ini bukan sekadar perintah amal, melainkan fondasi peradaban yang memanusiakan manusia. Meski sangat fokus pada aksi sosial, Sunan Derajat tetap mewariskan keindahan budaya. Beliau menciptakan tembang pangkur yang syahdu dan menggunakan gamelan singo mengkok untuk merangkul masyarakat. Beliau mengajarkan bahwa spiritualitas yang sejati adalah keseimbangan antara hubungan dengan Sang Pencipta dan harmoni dengan sesama makhluk. Hingga hari ini, kompleks makam dan museum Sunan Derajat di Lamongan tetap ramai diziarahi. Mereka yang datang tidak hanya membawa doa, tetapi juga pulang dengan membawa api semangat kepedulian yang sama. Sunan Derajat telah membuktikan satu hal penting, bahwa cahaya Islam akan paling terang bersinar ketika dipantulkan melalui wajah-wajah orang miskin, yang kita bantu dan pelukan hangat bagi mereka yang terlupakan.